I trust your grace, it is enough, enough for me. In every trial I shall trace its all-sufficiency. And Lord, I trust your strength, in you alone I shall be strong. My failing flesh will learn and saya akan baca 10, sudah sekalian 11, begitu seterusnya. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Entahkah orang membangun di atas dasarnya dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Masing-masing orang jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan Bapak Ibu jemaat sekalian, saya akan bercerita sedikit. Beberapa hari yang lalu ada seorang pemuda yang mengadu kepada saya, dan dia datang sudah bawa buku, bawa pulpen, dan bawa tabnya dia. Rupanya pemuda ini sudah berdebat dengan seorang hamba Tuhan di sekitar sini. Jadi apa-apa yang dia mau tanya, dia tulis, dan dia siap bawa buku. Ceritanya begitu. Nah, sore-sore dia datang ke sini dan dia tanya semuanya. Dia tanya apa yang dia lakukan. Salah satunya tentang karunia mujizat, bahasa lidah, nubuat, dan kata sempurna di 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai 13. Dia tulis. Nah, jadi itu bukan pertanyaan dia, itu rupanya pertanyaan hamba Tuhan itu. Kalau begitu, kalau memang sempurna itu bukan Tuhan Yesus, berarti orang tak firman ini nggak percaya Roh Kudus. Dia bilang saya nggak ada Roh Kudus. Terus orang ini kan bingung, Pak Firman kok nggak ada Roh Kudus? Saya begitu kan ceritanya. Dia tulis, masa sih Pak katanya? Iya, karena dia nggak percaya Roh Kudus. Ini orang nggak percaya Roh Kudus. Ini orang nggak percaya mujizat, katanya begitu. Wah, ini pemuda ini panas. Terus dia datang ke saya, Pak Firman, kalau Pak Firman percaya yang sempurna itu Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus tapi Alkitab, Pak Firman nggak ada Roh Kudus. Tidak ada gitu. Sekarang saya ambil kertas lembar, beberapa lembar saya ambil kertas lembar, saya tunjukkan kapan orang percaya Roh Kudus. Saya bilang, kamu pernah nggak baca ayat ini, Efesus pasal 1 ayat 13? Apa itu dibaca dia? Ketika kamu percaya, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, ini. Jadi, kira-kira kalau saya sudah percaya, saya sudah ada Roh Kudus belum? Kalau saya percaya sekarang, saya ada Roh Kudus belum? Iya. Masalahnya sekarang, orang itu persulit. Coba pinjam kepala kamu. Maaf, saya pinjam kepala kamu. Jangan ya. Sekarang saya udah ada trik itu. Coba saya pinjam kepala kamu. Ini, duduk. Nama Yesus, masuk gitu kepala dia. Terus kamu baru masuk kepala kamu sama Roh Kudus. Apa begitu baru ada Roh Kudus kamu? Mana ayatnya? Saya bilang begitu sama dia. Jadi salah kalau menentukan orang ada Roh Kudus atau tidak itu dari, atau bahkan percaya Roh Kudus atau tidak percaya Roh Kudus itu dari ini. Saya bilang, masa sih saya tidak ada Roh Kudus? Saya bilang. Terus yang ada Roh Kudus siapa? Yang dulu tim pendoa itu terus mati gantung diri, itu ada Roh Kudus yang sudah bisa bahasa ini,
bernubuat bahkan, atau si anu, atau beberapa orang yang di Bandar Lampung ini yang sudah kita dengar semua sama-sama, bukan rahasia lagi, ini sudah pasti punya. Bisa bernubuat, bisa berbahasa lidah, istri pelayannya diambil sama dia. Apa itu yang ada Roh Kudus? Ya juga ya Om. Bilang salah. Kemudian ada ayat kembar di situ. Efesus pasal 1 ayat 13, juga ada Kolose pasal 1 ayat 13, sama itu. Baca. Kita sudah dilepaskan dari kerajaan maut kepada kerajaan anaknya yang kekasih. Nah itu ayat kembar, kamu mesti ingat. Setiap orang yang percaya itu dia sudah dilepaskan. Jadi di gereja lagi ada pelepasan apa lagi? Ya juga ya. Satu terakhir dia bilang begini, oh kita punya trik sekarang. Gimana trik kamu? Triknya gini, triknya kita ajak aja itu hamba Tuhan itu untuk diskusi Om. Dia bilang debat, saya bilang jangan ngomong debat, terlalu kasar, diskusi gitu. Bagus, dia bilang. Caranya gimana ya? Caranya gini. Cara bilang sama hamba Tuhan itu, yang bilang saya tidak ada Roh Kudus, bilang begini, jangan, Pak Firman kita ajak debat, jangan begitu, dia kan nggak mau. Dia bilang begini aja. Bilangnya begini, Pak Firman itu sekali-sekali perlu kita kasih pelajaran, katanya. Om, katanya, ngomong begitu sama omnya itu, kita mesti kita ajak aja Om Firman itu untuk diskusi, kita panggil dia, kita kasih tahu kesalahan-kesalahan dia. Nah, gitu. Kita ngomong begitu sama dia juga ya Om. Nah, kasih tahu dia. Kalau dia nggak mau, berarti itu orang hatinya busuk, licik, jahat. Itu bukan milik Kristus. Kenapa? Dia berani berkata kepada orang-orang lain salah, dia tidak bisa buktikan. Tapi kalau kita berkata ini Alkitabiah dan pengajarannya ini, mari kita diskusikan pengajaran kamu seperti apa, di mana tempatnya, kalian yang tentukan, nah ini baru orang yang benar. Saya selalu sedih berkata kalau ada orang yang selalu, kadang saya bilang bahkan dimanapun tempat saya pelayanan, selalu orang menemukan tidak mengerti ciri khas gereja kita. Ada juga yang bilang bahwa gereja kita ini sama dengan gereja lain. Bagaimana mau sama? Kok sama kok kita dimusuhi? Kita ini tidak sama. Kita ini mau pengajaran kita ini Alkitabiah. Kita kasih embel-embel Alkitabiah itu kita harus berani mempertanggungjawabkannya. Itu konsekuensinya. Kalau saya berkata Gereja Baptis Independen Alkitabiah, maka setiap pengajaran yang kita lakukan ini harusnya Alkitabiah. Kalau tidak Alkitabiah, kita rubah supaya semakin Alkitabiah. Itu begitu caranya. Karena kita ada pakai kata Alkitabiah. Wah, ini tidak Alkitabiah Pak yang ini. Coba kita uji ayatnya mana semua ini. Oh ya betul, ini kita ubah supaya Alkitabiah. Begitu. Tetapi banyak gereja sekarang ini sudah semakin kacau. Kacaunya di mana? Kita akan melihat di sini ada dua model bangunan gereja. Yang pertama, entahkah orang-orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, dan batu permata, kayu, rumput kering, dan jerami. Ujiannya apa? Ujiannya adalah sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi ujiannya adalah api. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Bapak Ibu jemaat sekalian, di dalam Alkitab konteks ini dasarnya, fondasinya itu Tuhan Yesus. Kemudian para hamba Tuhan, gembala jemaat, itu masing-masing cari umat. Itu maksudnya ayat ini begitu. Apolos cari umat, Petrus, Kefas cari umat. Ayatnya kan begitu. Dari ayat 4, karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, katanya. Bahkan di ayat yang ke pasal 1 ayat yang ke-12, aku dari golongan Kefas, katanya. Ada golongan Kefas, golongan-golongan. Rasul Paulus memberikan satu gambaran. Boleh
Para gembala atau para pendeta tanda kutip itu cari umat, nggak apa-apa. Silakan cari umat banyak-banyak. Tetapi mereka membangunnya itu dari dua model. Yang pertama model yang tahan api, yaitu dengan emas, perak, dan batu permata. Kemudian model yang kedua itu membangun dengan kayu, rumput kering, dan jerami. Bapak Ibu jemaat sekalian, banyak sekali gereja-gereja mencari jalan pintas. Mereka mau membangun umatnya itu dengan apa? Kayu. Membangun rumah gerejanya itu dari kayu. Maksudnya apa? Ini pengajaran. Pengajarannya dari kayu. Mutunya mutu kayu. Pengajarannya mutu kayu. Mutu rumput kering. Mutu jerami. Ya kalau itu cari sebentar. Cari sebentar. Kita tidak perlu ngomong masalah baptisan. Kalau mau cari kayu, bangunnya dari kayu, dari rumput kering, jerami. Kita jangan ngomong sekali-sekali masalah baptisan. Harus dibaptis ulang ya. Baptisan bayi itu salah, harus dibaptis ulang. Nggak usah ngomong begitu, nanti dia nggak mau lagi ke tempat kita. Itu kalau mau bangunnya kita dari rumput kering, jerami, kayu. Kita nggak usah ngomong yang aneh-aneh lagi. Ngomong sama orang itu ngajarin yang aneh-aneh gitu nggak usah, supaya mereka mau sama kita. Begitu tempat kita banyak. Bila perlu ada trik-trik sedikit. Trik-trik sedikit. Mayoritas orang di Indonesia ini orang timur, suka yang klinik-klinik. Makanya coba perhati. Kadang-kadang kalau orang tua susah meninggal, itu selalu vonisnya apa? Itu ada susuk, gitu kan? Itu ada susuk. Mesti cari orang pintar ambil susuknya dulu katanya, baru dia bisa meninggal. Hampir rata-rata, enggak Kristen, enggak juga yang agama lain. Selalu kadang-kadang mereka bicara begitu. Kalau orang sudah tua sekali, enggak susah matinya, itu selalu dia bilang, coba kami orang pintar itu ambil susuknya. Lalu begitu. Bila perlu hamba Tuhan perlu pintar-pintar di sini. Karena saya punya trik-trik sedikit aja untuk membangun ini dari jerami. Wah ini bisa ramai. Saya bilang aja saya sakti. Pak, jangan pakai susuk-susuk lagi ya. Pas kebetulan dia memang dulu waktu masih muda coba pasang susuk. Pak Firman kok tahu dia saya pasang susuk. Hebat kan saya. Bapak Ibu cuma sekalian itu ada trik-trik yang tidak menguntungkan. Artinya itu sebenarnya adalah sesuatu yang bangunannya itu tidak akan kokoh. Bangunannya itu dari jerami, dari rumput kering. Si pemuda itu datang, Pak Firman, saya itu bingung dengan gereja itu. Kenapa? Musiknya musik karismatik. Begitu kita selesai kebaktian kok pakai ada pengakuan iman rasuli yang benar yang mana katanya. Saya bilang itu dia mau rangkul semuanya supaya ramai gerejanya. Jadi yang pengakuan iman rasuli masuk situ, jadi orang-orang Protestan bisa ke gereja dia. Kemudian yang karismatik bisa juga ke gereja dia, biar jemaatnya banyak. Kalau saya mau ramai jemaatnya juga bisa begitu. Bahkan bila perlu kita undang artis-artis yang baru bertobat menurut dia, Asmiranda, panggil dia ke sini. Oh, kalau nggak rame, artis siapa lagi? Roy Martin, artis siapa lagi yang dulu? Oh, panggil aja semuanya. Bapak Ibu cuma sekalian, ada dua bangunan yang perlu kita ingat. Bangunan yang kedua itu adalah bangunan dari kayu, rumput kering atau jerami. Carinya gampang sekali, cepat sekali bangunan ini. Kalau kita membangun rumah dari jerami, para petani itu malah mungkin bisa sehari. Bangun bubuk dari jerami itu cepat, sehari. Pasang, bentarnya pasang selesai, pakai jerami. Nyarinya juga gampang. Tapi coba bayangkan kalau bangunan itu model yang pertama, yaitu model dari emas, perak, batu permata. Wah ini sulit sekali. Apalagi kalau suruh mulainya dari nyari. Tugu Monas itu ada emasnya. Kalau emasnya sudah tersedia itu agak lumayan cepat. Tapi kalau emasnya suruh nyari dulu, waduh itu lamanya minta ampun. Dibangun dari emas, perak, dan batu permata. Itu sulit sekali. Dan jarang.
langka. Cari barangnya aja, cari bahannya itu begitu sulit. Sekali-sekali mungkin kita masih cari emas dulu. Kayak di National Geographic itu kan ada syuting gimana cari emas, gimana dia rugi, gimana uang bensinnya berapa. Emas satu sungai itu dijadiin emasnya cuma sedikit. Betul. Kalau kita ada bangunan dari emas, perak, batu permata, itu sebenarnya adalah bukan berarti kita ini bangun ininya emas, ininya dari perak, bukan itu, tetapi pengajaran kita itu dari emas, pengajaran kita ini dari perak, pengajaran kita ini dari batu permata. Jadi pengajaran kita ini dari emas, perak, dan batu permata. Itu sulit. Dan cari orang-orang yang mau belajar begini itu sulit. Diajari seperti mutunya mutu emas begini sulit. Kenapa kita ada pendalaman Alkitab? Kalau kita tidak ada pendalaman Alkitab, duduk sebentar saja sudah pasti panas. Saya yakin sekali. Kenapa? Karena begini. Karena saya bisa saksikan, saya masuk ke gereja di Pringsewu, itu satu gereja gedenya minta ampun, gedenya luar biasa. Gede banget ini gerejanya, itunya parkirnya luas, saya nggak bisa bayar. Saya lagi duduk di situ waktu itu, saya duduk di sini, ada orang yang meninggal di situ, saya duduk di situ. Saya nggak bisa bayangin kalau orang-orang yang di Maleo itu, dia nggak mengasihi kebenaran, pasti dia pergi langsung. Dia akan cari gereja yang begitu. Orangnya banyak, gede, tempatnya besar, parkirnya luas. Dan itu baru salah satu, pasti banyak. Nah, Bapak Ibu jemaat sekalian, malam ini kita akan merenungkan ada dua model bangunan, dan bangunan ini yang kita harapkan dari perkumpulan kita atau gereja kita ini adalah bangunan yang dibuat dari mutu yang pertama, yaitu mutu dari emas, perak, dan batu permata. Mutu ini mutu yang tahan uji. Kalau perak, emas, perak, batu permata itu mau disikat pakai api, itu semakin murni. Emas kalau mau dimurnikan, dia harus ditembak pakai api, dia akan semakin murni. Tapi kalau kayu disikat pakai api, dia jadi batu arang. Sudah jadi batu arang, disikat lagi pakai api, jadi abu. Setelah itu habis, hilang. Rumput kering, jerami, apalagi. Kasih api sedikit saja, nggak bisa jadi arang, nggak langsung jadi abu, habis itu habis. Kalau dari rumput kering, jerami. Tapi kalau dari emas, semakin panasin atau semakin mengkilat. Dan itulah kenapa kita pakai label Alkitabiah, karena kita mau kita menjadi semakin emas, pengajarannya menjadi semakin emas. Bukan berarti kita suci, itu salah. Kita mau menjadi semakin benar, itu baru benar. Kalau sudah tahu kita ini salah, kita mau itu menjadi semakin benar, kan begitu? Itu namanya Alkitabiah. Oh, ini kelihatannya kita menyimpang di sini. Nah, kita harus ubah, karena ini yang Alkitabiah. Itulah kita pakai label namanya Alkitabiah. Memang akan semakin sulit untuk diterapkan, akan semakin sulit, dan akan semakin orang yang mulai meninggalkan kita kalau kita mempunyai label ini. Karena banyak orang yang tidak suka untuk belajar Alkitab. Itu sudah rumus memang. Manusia semakin mendekati akhir zaman, untuk belajar Alkitab semakin sulit, semakin tidak mau. Bapak Ibu jemaat sekalian, ini yang patut kita renungkan bersama. Ada dua landasan bangunan gereja. Yang pertama, tahan api, yaitu dari emas, perak, dan batu permata. Dan yang kedua, yang tidak tahan dengan api, yaitu kayu, rumput kering, dan jerami. Saya yakin mutu yang pertama itu mutu yang terindah di mata Tuhan, karena tidak akan sia-sia, semuanya akan diselamatkan. Tetapi kalau yang mutunya dari kayu, rumput kering, dan jerami,
seberapapun jumlahnya, mau ribuan umatnya, mau ratusan ribu umatnya, itu akan semuanya habis terbakar dan hamba Tuhannya akan tinggal sendirian. Itu pun seperti habis kebakaran. Coba lihat, jika pekerjaannya terbakar, ayat 15, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Dia akan kehilangan semuanya. Sia-sia usaha saya hari ini, sia-sia semuanya. Orang yang baru kehilangan kebakaran kan biasanya kadang-kadang kan bengong, karena sia-sia semuanya, habis semuanya. Aduh, udah gak punya apa-apa lagi. Dan dia sendiri juga habis kosong-kosong karena habis kebakaran. Dia keluar seperti dari dalam api. Semuanya pekerjaannya sia-sia. Yang dulu dia mau melihat Tuhan lah, punya susu ini, punya itu, semuanya habis sia-sia. Cumanya ribuan pada waktu itu, dia pergi kompromi ini, kompromi itu, supaya menyenangkan banyak orang, dia kompromi sono, kompromi sini. Akhirnya jadi terbakar semua. Tapi yang terbuat dari emas, perak, batu permata, ini tahan uji. Kenapa bisa tahan uji? Karena orang yang sudah diselamatkan, ini sebagai penutup, orang yang sudah diselamatkan itu tidak mudah tersinggung. Saya perhatiin aja, tidak mudah tersinggung, tidak mudah sakit hati. Banyak orang pindah gereja karena sakit hati. Pindah sono, kenapa? Oh, sakit hati. Pindah ke sana lagi, kenapa? Oh, tersinggung. Pindah lagi ke sana, kenapa? Oh, karena ini dihina dan sebagainya. Saya ini orang belum lahir. Tidak mungkin. Itu bukan dari emas, bukan dari perak, bukan dari permata, tapi dari jerami. Sebentar aja kebakar habis. Tapi yang dari emas, dia akan tahu, dia akan paham. Ini yang benar. Jadi tidak mudah tersinggung. Kalaupun tersinggung kadang-kadang digeser, dia udah taruh di sini ya, di tengah sini ya. Kristian, saudara Kristen sudah taruh di sini. Kalau tahu pemilih tubuh maju ke depan, pindahkan ke sini. Wah, besok dia nggak mau ke gereja. Ada lebih. Wah, terus ada lagi, Pak, besok saya bawa ini ya. Terus ada yang sudah bawa itu, tersinggung. Waduh. Karena begini, loh, Pak Firman kok sering besok-besok dia, kok nggak pernah besok-besok saya? Wah, tersinggung. Ini jalan, ini dari jerami semua. Dan ini banyak terjadi. Dan itu tidak mungkin terjadi di sini kalau kita orang-orang yang lahir baru, orang-orang yang dibangun atas bangunan itu berdasarkan emas, perak, dan batu permata. Mari kita berdoa. Oh Lord, I trust your grace, it is enough for me. In every trial I shall trace its all sufficiency. And Lord, I trust your strength, in you alone I shall be strong. My failing flesh will learn at length the daily triumph song. Oh, trust in God, my soul, and look into His face. Oh, trust in God, my soul, His holy will embrace. Then I shall stand complete and more, a trophy of His grace. As I trust God, as I trust God. Oh Lord, I trust your word, it gives me hope and light to see. The path ahead, though now obscure,